Bapak yang terkasih, kita akan mulai ibadah pada pagi ini. Kita bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Berikan hati yang penuh, hati yang menyembah kepada Tuhan.
merindukan Engkau. Kiranya Engkau jamah setiap kami. Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Terlebih Tuhan, kekuatan iman kami percaya kepada Engkau. Pimpinlah pada ini dari awal pertengahan dan akhir. Pandai-pandai Tuhan, baik musik dan pemain musik, kolekan, multimedia, terlebih Tuhan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berikan, Tuhan yang melawat. Dan kami Tuhan siap dibelajar, kami siap memuji dan suara-suara yang baru Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semuanya beriman kami. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesus Raja Allah semesta. Yesus Raja
ia bersorak ke dia sang raja. Ketika kita di dalam badai yang begitu besar, percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang beri, Allah yang memberi. Haleluya Yesus. Yang terdapat
Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Markus. Pasal yang ke-6. Pembacaan dimulai ayat yang ke-34 sampai yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Oleh sebab itu berkenanlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, sekaligus melakukan dengan segenap hati. Dengan jalan demikian kami boleh menikmati hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Untuk itu urapi firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan bersama. Kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bersedia berbagi dan memberi, apa yang terjadi? Sebelum kita menjawab bersama, saya ajak ibu bapak saudaraku mendengar kisah yang saya baca beberapa tahun yang lalu. Dikisahkan, satu denominasi gereja hendak mencari gembala jemaat. Itulah sebabnya diundanglah pendeta muda untuk diuji coba selama 1 bulan di dalam memberitakan firman Tuhan. Minggu pertama, pendeta muda itu memberitakan firman Tuhan yang terangkat dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai yang ke-19. Di sana dikisahkan 10 orang kusta. Semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya 1 orang yang kembali untuk tersungkur di hadapan Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Padahal dia orang Samaria. Dan Tuhan Yesus bertanya, di mana yang 9 orang itu? Bukankah mereka semua sembuh? Pertanyaan yang tentu menyadarkan bahwa betapa pentingnya untuk bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Ibu bapak saudaraku, seluruh jemaat merasa terberkati. Minggu kedua, kembali pendeta ini memberitakan dengan nats yang sama. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. 10 orang kusta disembuhkan, tetapi hanya 1 yang kembali dan mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Rekan-rekan majelis semua berpandangan satu dengan yang lain. Sudah mulai sedikit kesal. Pada minggu yang ketiga, pendeta ini dengan tema yang sama menyampaikan berita firman Tuhan. Dan ibu bapak saudaraku, seluruh majelis benar-benar kesal. Apakah tidak ada ayat firman Tuhan yang lain yang harus diberitakan? Padahal Alkitab terdiri dari ribuan ayat. Dan akhirnya selesai ibadah. Pendeta itu dipanggil oleh majelis dan ditanyakan, mengapa selama 3 minggu mengkhotbahkan tema yang sama? Dan pendeta itu menjawab, saya akan berkhotbah dengan tema yang sama sampai kapanpun sebelum berita firman Tuhan yang saya beritakan dilakukan. Lalu dengan tajam memandang kepada seluruh majelis itu dan berkata, apakah ibu bapak saudaraku sudah melakukan ucapan terima kasih kepada berkat yang ibu bapak saudaraku terima? Pernahkah ibu bapak saudaraku berterima kasih kepada istri yang memasakkan makanan setiap hari? Pernahkah ibu-ibu berterima kasih untuk bapak yang pulang kerja membawakan makanan favorit di tengah-tengah kelelahannya? Pernahkah kita berterima kasih kepada anak-anak yang sudah membantu pekerjaan kita? Pernahkah kita berterima kasih kepada union atau pembantu yang mengerjakan pekerjaan, bebersih dan lain sebagainya sepanjang hari untuk rumah kita? Pernahkah kita juga berterima kasih untuk tukang sampah
yang membuang sampah dari rumah kita ke tempat pembuangan setiap harinya? Dan mereka berpandangan satu dengan yang lain dan menundukkan kepala. Dan benar apa yang disampaikan. Selama ini mereka tidak mengucapkan terima kasih. Ibu bapak saudaraku, hal ini yang membuat saya terdorong untuk menyampaikan berita firman Tuhan yang sama, yakni mujizat yang dibuat oleh Tuhan ketika murid-muridnya bersedia berbagi dan memberi. Pertanyaannya adalah, ketika kita bersedia berbagi dan memberi, apa yang terjadi? Jawabannya satu, firman Tuhan digenapi. Pertanyaannya, firman Tuhan yang mana? Yang pertama, kita menikmati kebahagiaan yang tak terperi ketika bersedia berbagi dan memberi. Sekarang ibu bapak saudaraku, perhatikan ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mendarat di mana? Di tempat yang hendak Tuhan Yesus mengasingkan dirinya untuk menenangkan diri bersama dengan murid-muridnya, karena baru saja mendengar bahwa saudara sepupunya yang bernama Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan tentu itu mengguncangkan setiap orang yang mendengarnya, termasuk Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mencari tempat yang sunyi untuk tentu menenangkan dirinya. Akan tetapi di tempat Tuhan Yesus mendarat, ribuan orang sudah mengikutinya. Lalu Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tergerak untuk memberikan pengajaran kepada mereka supaya jiwa mereka boleh terpuaskan. Karena mereka dikatakan seperti domba tanpa gembala. Lalu ibu bapak saudaraku, ayat yang berikutnya. Pada waktu hari sudah mulai malam, rupanya pengajarannya sedemikian panjang dan mempesona, sehingga pendengarnya tidak beranjak. Dan murid-muridnya yang gelisah. Di sana dikatakan, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Rupanya pengajarannya sampai malam, murid-murid gelisah. Bagaimana dengan mereka nanti pulang? Karena perut mereka lapar dan pendengarnya juga lapar. Lalu dikatakan di sana, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Rupanya ibu bapak saudaraku, kegelisahan mereka berangkat dari perut mereka yang mulai lapar atau bahkan kelaparan dan hari sudah mulai malam. Lalu ibu bapak saudaraku, mereka mendorong Tuhan Yesus memakai kalimat saya, sudahilah pengajaranmu Tuhan karena ini sudah malam. Suruhlah mereka pulang untuk membeli makanan di tempat-tempat lain, karena di tempat ini sunyi jauh dari tempat-tempat. Lalu di sana dikatakan ibu bapak, tetapi jawab Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti, 2 ikan. Ibu bapak saudaraku, dalam kondisi seperti itu, hari sudah mulai malam, perut sudah mulai lapar. Lalu murid-murid menyampaikan kepada Tuhan Yesus supaya orang banyak itu disuruh pulang untuk membeli makanan, dan mereka berjalan pulang sampai ke rumah masing-masing dan beristirahat. Tapi Tuhan Yesus tegaskan, kamu harus memberi makan. Ketakutanlah, kebingunganlah mereka. Lalu dengan berbagai narasi jawaban, sampai akhirnya Tuhan Yesus katakan, berapa roti yang ada padamu? Langsung kepada sasaran. Tuhan Yesus tegaskan, mereka tidak perlu membeli. Karena aku tahu bahwa mereka harus aku beri makan melalui kalian. Oleh sebab itu pertanyaanku tolong jawab. Berapa roti yang ada padamu? Setelah mereka memeriksa, lalu mereka mendapati 5 roti dan 2 ikan. Ibu bapak, saudaraku, lalu mereka membawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 50, ada yang 100. Lalu Tuhan menerima roti itu, menengadah, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu dibagikannya
Dan itu mujizat mengalir dan terjadi. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bersedia berbagi dan memberi, maka ibu bapak saudaraku kita akan menikmati kebahagiaan melihat pemberian kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran mujizatnya. Alkitab mengatakan, Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-35, Paulus tegaskan kepada para penatua Efesus. Di sana dikatakan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulang lagi, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan dikatakan terlebih senang, bukan dikatakan terlebih kekurangan, tetapi terlebih berbahagia. Maknanya adalah orang yang memberi dan berbagi boleh menikmati kebahagiaan sejati. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari kemarin negara kita dihebohkan tetapi sekaligus diberkati oleh seorang yang bernama almarhum Akiti Tio, seorang pengusaha dari Langsa, Aceh. Namanya tidak pernah terdengar, tetapi tiba-tiba setelah beliau meninggal dunia, anak-anaknya yang 6 orang itu, mereka boleh mempersembahkan atas nama papahnya almarhum Akiti Tio. Sesuai dengan namanya, Tio pasti sehnya Tio, warga keturunan Tionghoa, mempersembahkan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Pribadi yang sangat mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya. Ibu bapak saudaraku, pemberian itu disampaikan melalui salah satu anaknya yang bernama Ibu Hong Hong. Boleh percaya, boleh tidak. Mereka semua mengeluarkan dana 2 triliun itu banyak sekali. Dan itu tentu akan dipakai untuk sesuai keperluan pemutusan mata rantai virus corona. Dan 6 orang itu adalah pribadi yang sangat-sangat menikmati kebahagiaan ketika pemberian mereka menjadi berkat. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu, pengusaha dari Tasikmalaya, etnis Tionghoa juga, mencintai kota tercintanya sekaligus masyarakat Tasikmalaya, mempersembahkan 1 hektar tanah untuk penguburan pribadi-pribadi masyarakat yang terkena COVID-19 dan meninggal dunia. Lalu ibu bapak saudaraku, sejujur-jujurnya masih ada ribuan bahkan jutaan pribadi-pribadi yang mencintai bangsa dan negaranya boleh mempersembahkan persembahan mereka untuk bangsa dan negaranya ketika dilanda COVID-19 ini. Ada yang terekspos dengan sebaik-baiknya, ada yang tidak terekspos. Dan mereka sesungguhnya pribadi-pribadi yang boleh menikmati kebahagiaan sejati karena pemberian mereka boleh ternikmati dan berguna. Ibu bapak saudaraku, kembali kepada Akiti Tio. Siapa yang mengenal beliau? Hampir tidak ada. Saya mencoba membuka di internet juga tidak menemukan. Mengapa? Karena selama ini almarhum semasa hidupnya selalu berbuat dan mempersembahkan hartanya bagi banyak orang. Tetapi tidak pernah menyebutkan namanya, hanya persembahan dari hamba Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, persembahan 2 triliun itu mengejutkan, benar, membuat kita bersuka cita, benar, tetapi sekaligus membuat kita tertampar. Mengapa? Karena seringkali ibu bapak saudaraku, pemberian nasi bungkus sebungkus saja sudah diekspos besar-besaran. Akiti Tio mengajar kepada kita. Persembahan, pemberian, berbaginya membuat dia dan keluarganya boleh menikmati kebahagiaan sejati. Mari kita ikuti teladannya dengan berbagi dan memberi sesuai dengan kapasitas kita
masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, ibu bapak saudaraku, ketika kita bersedia berbagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang banyak terberkati melalui pemberian kita. Sekarang perhatikan ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ibu bapak saudaraku, 5 roti 2 ikan di tangan murid-murid terlalu sedikit. Bahkan mengenyangkan 1 orang pun belum tentu, karena mereka sedang dilanda lapar. Akan tetapi ketika mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Alkitab menuliskan Tuhan Yesus tidak melihat banyak dan sedikitnya, karena di tangan Tuhan yang sedikit bisa menjadi berkelimpahan. Alkitab menuliskan ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah lalu memecahkannya di hadapan ribuan pasang mata itu yang duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan teristimewa 12 murid yang melihat apa yang akan terjadi. Setelah dipecah-pecah, lalu dibagikannya kepada mereka. Alkitab mengatakan, mujizat Tuhan terjadi. Yang sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Alkitab menuliskan, mereka semua makan sampai kenyang. Lalu ibu bapak saudaraku, secara khusus Markus juga menulis berapa banyak yang ikut makan. Ayat 44, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Bisa jadi ibu bapak, itu lebih dari 20.000 orang. Karena dimanapun juga yang mengiring Tuhan lebih banyak wanita daripada pria. Maknanya adalah yang sedikit kita bersedia berbagi, di tangan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku, jangan risau dengan apa yang ibu bapak saudaraku punya sedikit sekalipun, akan Tuhan berkati dan menjadi berkat ketika kita bersedia membaginya. Ibu bapak saudaraku, sekian puluh tahun yang lalu, seorang pemuda Mesir yang bernama Atta, A-T-T-A, lulusan universitas terbaik dari Mesir. Sangat cerdas, lulus sebagai arsitek. Lalu ibu bapak saudaraku, karena kecerdasannya, ia melanjutkan studi ke Jerman. Dan di Jerman, di universitas terbaik, dan lulus cum laude. Ia tidak kembali ke Mesir, tetapi bekerja di Jerman. Banyak gedung yang dibangunnya, banyak taman dibangunnya, banyak jembatan dirancangnya, dan ia menuai sukses besar-besaran. Tetapi waktu membawanya untuk meleng, dan akhirnya ia terlibat pada kelompok-kelompok yang menerapkan dan mengajarkan garis keras. Sehingga kehidupannya berubah total. Ia dari seorang arsitek untuk membangun bangunan-bangunan bagi kesejahteraan banyak orang. Hari itu, ia merancang untuk menjadi arsitek yang menyengsarakan banyak orang. Karena tercatat pada tanggal 11 September 2001, Attalah yang merancang pesawat yang ditabrakkan ke gedung World Trade Center.
banyak yang meninggal dunia, banyak yang sengsara. Masih diikuti setidaknya 4 pesawat yang lain untuk menebar teror di Amerika Serikat. Dan tentu membuat bulu kuduk kita berdiri. Bayangkan ibu bapak, dari seorang arsitek berubah menjadi dalang kesengsaraan bagi banyak orang. Biarlah kita menerapkan panggilan kita untuk menjadi saluran berkat, sehingga banyak orang terberkati oleh pemberian kita yang menurut kita tidak seberapa, 5 roti, 2 ikan. Apa artinya bagi ribuan orang, tetapi di tangan Tuhan berubah menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga semua orang yang hadir pada waktu itu terberkati. Yang ketiga, ketika kita bersedia berbagi dan memberi, yakni kita sendiri terberkati. Bukan hanya kita menikmati kebahagiaan sejati, bukan hanya orang lain terberkati, tetapi kita sendiri terberkati oleh pemberian kita. Sekarang ibu bapak saudaraku perhatikan ayat yang ke-43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, orang-orang, ingat, bukan murid, orang-orang yang makan sampai kenyang itu mengumpulkan sisa roti 12 keranjang, belum termasuk ikan-ikannya. Dengan pasti Markus menyebut 12 keranjang, bisa jadi maksud Markus adalah 12 murid yang bersedia berbagi dan memberi sesuatu yang menurut mereka tidak ada artinya, tetapi di tangan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi sekaligus menjadi berkat bagi mereka sendiri. Ada masing-masing 1 keranjang dari 5 roti, 2 ikan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Maknanya sekali lagi, ketika kita bersedia berbagi dan memberi, walaupun menurut kita tidak ada artinya, tetapi di tangan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi sekaligus menjadi berkat bagi murid-murid sendiri, dan sekaligus menjadi berkat bagi kita yang bersedia untuk memberi. Mungkin ibu bapak saudaraku ketika mendengar firman Tuhan ini, saudaraku merasa kecil, tidak ada artinya sama sekali pemberian ibu bapak saudaraku, sama seperti murid-murid yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Harusnya untuk 11 orang, termasuk Tuhan Yesus. Itu pun tentu tidak cukup. Akan tetapi ketika mereka bersedia memberi dan berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang dan berkat bagi mereka sendiri. Mungkin ibu bapak saudaraku bertanya, apa yang bisa saya beri? Sebetulnya banyak sekali. Ibu bapak saudaraku bisa memberi yang bernama doa. Di saat-saat sulit yang seperti ini, doa ibu bapak saudaraku sangat-sangat berarti. Ibu bapak saudaraku juga bisa memberi yang namanya perhatian. Ibu bapak saudaraku bisa jadi ada sahabat-sahabat yang terpapar COVID-19. Ibu bapak saudaraku bisa berkomunikasi bahwa ibu bapak saudaraku ada untuk mereka. Ibu bapak saudaraku bisa memberikan masukan-masukan yang mendorong semangat mereka untuk sembuh semakin tinggi. Ingat, COVID-19 belum ada obatnya. Dan COVID-19 hanya bisa dikalahkan oleh imunitas tubuh yang tinggi. Dan imunitas bisa dibangun salah satunya dengan pikiran, hati yang gembira. Ibu bapak saudaraku bisa menggembirakan mereka. Mungkin ibu bapak saudaraku juga berkata, Om, saya hanya punya barang kecil seperti ini. Jangan risau ibu bapak saudaraku. Pernah dikisahkan mengapa tiba-tiba saya mengangkat penggorengan ini. Dikisahkan seorang nelayan ibu bapak saudaraku sedang menebar jalannya. Dan ketika ditariknya, banyak ikan-ikan besar.
Tetapi anehnya ibu bapak saudaraku, ikan-ikan besar itu diambil lalu dibuang lagi ke laut. Ia hanya memilih yang kecil-kecil saja. Dan ada orang yang melihat itu lalu bertanya, mengapa engkau menjala ikan dapat yang besar-besar, tetapi engkau buang yang besar-besar dan hanya engkau pilih yang kecil-kecil saja? Lalu sang nelayan itu menunjukkan penggorengannya. Mengapa saya pilih ikan-ikan yang kecil? Karena penggorengan saya juga kecil. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu itu menggelikan bagi kita. Kalau penggorengannya kecil, kan bukankah ikan-ikan yang besar bisa dipotong dan dijadikan kecil-kecil? Tetapi sesungguhnya ada makna terdalam dari kisah itu. Mungkin kita semua seperti nelayan tadi. Hanya berpikir, saya ini kecil. Saya ini mohon maaf, orang miskin. Di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini, saya bisa apa? Dengar, firman Tuhan mengajar kepada ibu bapak saudaraku, 5 roti 2 ikan. Di tangan ibu bapak saudaraku tidak mengenyangkan untuk sehari, akan tetapi di tangan Tuhan ribuan orang dikenyangkan dan masih ada sisa 12 keranjang. Maknanya apa? Maknanya yang sedikit, yang kecil ibu bapak saudaraku di tangan Tuhan menjadi dahsyat dan luar biasa. Ibu bapak saya dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Bukankah Tuhan Yesus sendiri tegaskan dalam Yohanes pasal yang ke-14? Sesungguhnya kalau engkau percaya, engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Kuncinya adalah, apakah ibu bapak saya dan saudara percaya? Penggorengan saudaraku kecil, besarkanlah melalui kepercayaan ibu bapak saya dan saudara. Ingat, 5 roti 2 tangan, 2 ikan di tangan murid-murid tetap menjadi 5 roti 2 ikan. Tetapi di tangan Tuhan, Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kita sendiri. Dan ibu bapak saudaraku, saya mendorong untuk ibu bapak saudaraku belajar untuk memberi. Bukan ibu bapak saudaraku karena kelebihan, tetapi kesadaran bahwa betapa sakitnya ketika tidak punya apa-apa. Dengar, ibu bapak saudaraku bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan semasa hidupnya di dunia ini. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada ibu bapak saya dan saudara. Mari kita belajar untuk berbagi dan memberi. Maka firman Tuhan akan digenapi. Di mana ibu bapak saudaraku menikmati kebahagiaan yang sejati. Sekaligus pemberian ibu bapak saya dan saudara menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan, ibu bapak saudaraku. Kini ku sadari dalamnya cintamu. Kini ku sadari dalamnya cintamu. Di saat badai menderu, kau dekat diriku. Kini ku mengerti indah rencanamu. Berjalannya waktu, kau pimpinku, wujudkan mimpiku. Kini ku puji namamu, Yesus kekasih jiwaku. Pimpin langkahku seturut dengan rindumu. Ku persembahkan padamu
seluruh jiwa ragaku. Pakai hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakai hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakai hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ini rindu dan doa kami. Pakai hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bukan apa yang ada pada kami, tetapi apa yang Tuhan perbuat melalui apa yang ada pada kami. Kami belajar pemberian murid-murid, kesediaan murid-murid berbagi. Memang hanya 5 roti dan 2 ikan. Di hadapan puluhan ribu orang yang mendengar pengajaran Tuhan. Tidak ada artinya apa-apa. Tetapi ketika dipersembahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati sedemikian rupa. Sehingga bukan hanya semua orang makan sampai kenyang, tetapi sekaligus ada tersisa 12 keranjang. Demikian juga dengan ikan-ikan itu. Maknanya adalah persembahan kami, pemberian kami, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi sekaligus menjadi berkat bagi kami. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kepada kami, bukan hanya terbatas untuk mendengar, tetapi kami melakukannya. Di sekitar kami masih pandemi. Kami bisa berbagi dengan apa yang bisa kami bagi. Gereja Tuhan sedang punya proyek untuk membangun gedung gereja ke depan. Biar kami juga ikut ambil bagian. Mungkin pemberian kami, menurut kami sendiri, tidak seberapa. Tetapi di tangan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi sekaligus membuka pintu berkat untuk kami. Dan kami juga belajar banyak. Selama ini mungkin kami berpikir seperti nelayan kami tadi, yakni menangkap ikan besar tetapi dibuang. Hanya puas dengan menangkap dan mengambil ikan-ikan kecil saja. Karena penggorengannya kecil. Oleh sebab itu, jawabannya sederhana. Besarkan penggorengannya. Ajar kepada kami juga membesarkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa pakai kami sedemikian dahsyat dan luar biasa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami satukan hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Yang sebentar anak-anak-Mu bersiap untuk memasuki perjamuan kudus. Biarlah bukan hanya anak-anak-Mu menata hati, tetapi juga menata iman bahwa anggur yang adalah lambang darah Yesus. Roti yang adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kami. Bukan hanya untuk menyelamatkan kami, tetapi sekaligus menghadirkan kuat kuasa Tuhan sepenuhnya. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengamini serta mengimani bahwa ketika anak-Mu mengikuti perjamuan kudus nanti, bukan hanya Tuhan berjalan menghampiri anak-anak-Mu, tetapi sekaligus menumpangkan tangan dan menyembuhkan di dalam namanya. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami doakan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Lalu kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ambillah roti dan anggur ibu bapak saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ibu bapak saudaraku sudah menyiapkan anggur dan roti ini,
Tetapi apabila tidak ada, ibu bapak saudaraku bisa memakai roti tawar atau bahkan bisa memakai singkong dan lain sebagainya. Ingat bahwa roti hanya lambang tubuh Yesus yang sudah dipecahkan bagi ibu bapak saya dan saudara. Lalu ibu bapak saudaraku yang sudah membawa anggur juga, berkenalah ibu bapak saudaraku memegang, lalu kita akan mendoakan bersama-sama ketika nanti ibu bapak saudaraku makan dan meminumnya. Ingat baik-baik bahwa Tuhan menghampiri ibu bapak saudaraku, sehingga ibu bapak saudaraku boleh menikmati pemulihan, kesembuhan, kelepasan sepenuhnya yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siap memasuki perjamuan kudus dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Haleluya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya mari kita ambil cawan kita. Bapak saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salibnya, 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 haleluya. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus sayang. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan menghampiri ibu bapak saudaraku. Entah ibu bapak saudaraku saat ini sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring di tempat ibu bapak saudaraku masing-masing.
Apabila ibu bapak saudaraku sakit, tolong taruh tangan kanan ibu bapak saudaraku di bagian tubuh yang sakit. Berangkat dari firman Tuhan yang mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Tolong diimani bahwa Tuhan sedang menumpangkan tangannya yang berlubang paku itu atas tangan ibu bapak saudaraku yang tertumpang di bagian tubuh yang sakit. Dan hari ini terjadi mujizat Tuhan, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa, kami berdoa, kami satukan hati, kami mohon tangan-Mu yang berlubang paku, yang pernah terulur untuk mengangkat orang kusta. Aku mau jadilah sembuh. Lalu orang kusta itu sembuh. Tangan-Mu yang terulur kepada seorang buta bernama Bartimius, jadilah seperti yang Kau imani. Maka Bartimius menjadi melek dan disembuhkan. Firman-Mu yang tegas mengajar kepada kami iman yang seperti ini belum pernah aku temui, bahkan di tengah-tengah orang Israel. Ketika perwira Romawi itu berkata, Tuhan, tidak perlu Engkau datang ke rumahku, hanya sepatah kata yang Engkau katakan, maka hamba-Ku akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus katakan, pulanglah, jadilah seperti yang kamu imani, hamba-Mu sudah sembuh. Mari Tuhan, Engkau adalah pribadi yang berkata kepada orang lumpuh puluhan tahun yang terbaring di tepi kolam Betsaida, apakah Engkau mau sembuh? Dan ketika si lumpuh itu dengan berbagai argumennya, Tuhan Yesus tegaskan, angkatlah tilammu, jadilah engkau sembuh. Maka orang itu sembuh. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bekerja. Anak-anak-Mu yang sudah menumpangkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit, tumpangkanlah tangan-Mu, alurkan kuat kesembuhan-Mu, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa, kami satukan hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini diperhadapkan dengan berbagai-bagai kebingungan, berbagai kekhawatiran, berbagai ketakutan, berbagai kegelisahan, kegalauan. Sahabat, ibu bapak saudaraku, apabila ibu bapak saudaraku sedang khawatir, sedang takut, sedang gelisah, sedang galau, sedang diperhadapkan dengan berbagai pikiran-pikiran yang tidak menentu, berkenaan dengan masa depan, berkenaan dengan hari-hari yang akan ibu bapak saudaraku lalui, Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu, tumpangkan tangan kiri ibu bapak saudaraku di dada ibu bapak saudaraku sebagai sinyal kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang banyak pergumulan, baik itu ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, dan lain sebagainya, bahkan kesepian. Tumpangkan tanganmu di sebelah dadamu, tumpang tangan kirimu di sebelah dadamu. Saya sebagai hamba Allah menyatukan hati berdoa dengan ibu bapak saudaraku. Firman-Nya mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Firman-Nya juga mengajar kepada ibu bapak saya dan saudaraku, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Akulah yang akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13 dengan tegas berkata demikian. Oleh sebab itu Tuhan, tugas kami adalah mengamini serta mengimani apa yang Kau firmankan. Bapa di surga, sahabat kami sudah menaruh tangan kirinya di dadanya sebagai sinyal kepada Tuhan bahwa anakmu sedang gelisah, sedang galau, sedang takut, sedang khawatir, sedang diperhadapkan dengan tekanan, kesepian, dan lain sebagainya. Mari Tuhan, dekat erat anakmu satu persatu dan berbisiklah di telinga anak-anakmu, jangan takut, jangan khawatir, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, sehingga anak-anakmu boleh menaruh kepercayaan kepadamu dan menikmati hari-hari dalam berkat dan pimpinanmu. Terpuji namamu Bapa, kami meteraikan seluruh berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan memberkati. Mari ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan persembahan kita semua. Masukkanlah ke dalam amplop. Puji Tuhan kalau ibu bapak saudaraku membawa amplop seperti ini. Kalau tidak ibu bapak saudaraku, masukkan ke amplop putih atau uang telanjang pun tidak masalah. Karena Tuhan tidak melihat amplopnya, tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan melihat hati ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setelah kita bawa, saya sebagai hamba Allah akan mengajak ibu bapak saudaraku berdoa bersama. Bapa, kami memegang amplop kami masing-masing yang di dalamnya berisi uang persembahan kami. Bukan karena Tuhan perlu uang kami, tetapi Tuhan menghendaki supaya kami mempersembahkan, supaya tersedia bekal untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan operasional gereja Tuhan. Oleh sebab itu, dengan tulus kami mohon Tuhan menerima, menguduskan dan memakai untuk mencukupi seluruh pelayanan pekerjaanmu. Sesuai dengan janjimu yang tidak pernah teringkar, Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda. Sehingga tangan anak-anakmu senantiasa dapat bertepuk tangan memuji namamu melalui berkatmu yang tiada berkesudahan. Bagi anak-anakmu yang menyiapkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan apapun juga, biarlah kami persembahkan juga dengan rasa hormat dan kagum akan Tuhan. Bukan keterpaksaan, tetapi karena hati kami meluap dengan kasih. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan memberkati. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang beriman katakan amin. Taruhlah amplop ibu bapak saudaraku. Lalu ibu bapak saudaraku persembahkan pada Tuhan. Bagi ibu bapak saudaraku yang rindu mentransfer persembahan ibu bapak saudaraku, dan memang seharusnya demikian, ibu bapak saudaraku dipersilahkan mentransfer persembahan ibu bapak saudaraku ke rekening Gereja Tuhan atas nama Ibu Hastuti, rekening BCA dengan nomor seperti tertulis di bawah ini. Dan sebelumnya sudah diberitakan kepada ibu bapak saudaraku. Mengapa harus ditransfer? Karena kalau ibu bapak saudaraku menunggu minggu depan, bisa jadi ibu bapak saudaraku itu memberi kesempatan kepada iblis. Lalu bagi ibu bapak saudaraku yang rindu mentransfer persepuluhan ibu bapak saudaraku, dipersilahkan untuk mentransfer persembahan ibu bapak saudaraku ke rekening Gembala Jemaat. Tertulis di bawah ini. Karena persembahan persepuluhan ibu bapak saudaraku dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi hambanya. Itulah cara Tuhan. Dan ibu bapak saudaraku menggenapi, ibu bapak saudaraku diberkati. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku rindu diberkati sampai berkelimpahan. Genapi firman Tuhan itu. Nama Tuhan ditinggikan. Lalu hal-hal berkenaan dengan berita atau warta jemaat dalam peribadatan dalam sepekan ke depan, kita akan menunggu terlebih dahulu informasi dari pemerintah kota yang akan meneruskan keputusan pemerintah kita melalui menteri dalam negeri. Apakah kita sudah bisa ibadah tatap muka atau belum? Itu nanti akan diberitakan melalui renungan yang disampaikan melalui WA Ibu Gembala setiap harinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terus berdoa untuk tukang yang bekerja untuk menutup tembok di rumah yang kita sudah beli, maupun untuk memperbaiki trotoar yang ada di depan gedung gereja, supaya motor ataupun mobil ibu bapak saudaraku bisa keluar masuk dengan lancar tanpa terganggu kerusakan di sana. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terangku mulia hanya. Bangkit dan jadilah terangku mulia hanya. Bangkit dan jadilah terangku mulia hanya. Bapa, kami bersyukur karena tangan kasih-Mu yang sudah memimpin kami sampai di penghujung ibadah hari ini. Untuk itu kami mohon berkenan Engkau mengembangkan tangan-Mu, berkati anak-anak-Mu semua tanpa terkecuali, yang hari ini bisa mengikuti ibadah secara online, maupun anak-anak-Mu yang tidak bisa mengikuti peribadatan karena terganggu sinyal dan lain sebagainya. Semua dibiarkatilah oleh Engkau, sehingga apapun juga yang dikerjakan dijadikan Tuhan berhasil, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Berkati hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, majikan serta pegawai-pegawainya. Berkati bisnis pekerjaannya, berkati lingkungan sosialnya, sehingga kehadiran anak-anak-Mu dimanapun juga anak-anak-Mu menjadi berkat. Berkat yang sama turun atas anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Semua dibiarkatilah oleh Engkau. Dan akhirnya Bapa, kami juga terus berdoa untuk rencana pembangunan gedung diberkatilah oleh Tuhan. Baik itu surat-surat perizinannya, pemborong yang akan mengerjakan, arsitek yang akan menggambar, semua diberkati oleh Engkau. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Engkau dalam perjuangannya memutus mata rantai virus corona. Diberkatilah oleh Engkau. Peristiwa kota kami tercinta Tasikmalaya, Ciamis, Garut diberkati oleh Engkau, sehingga keamanan boleh terkendali dengan mantap. Kami masyarakat boleh disiplin mendukung program pemerintah, sehingga semua boleh berjalan dalam berkat dan pimpinan-Mu. Dan akhirnya Bapak, kami bersiap mengundurkan diri dari hadapan Tuhan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Untuk itu bersama kami menengadahkan tangan kami, bersama kami terima berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kasih sayang yang manis dalam Roh Kudus, biarlah menyatu dalam hidup kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, membawa kami semua masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.